dan insya Allah kita akan terus seperti ini selama pertengahan November gitu. Senin, Selasa, Rabu kita akan ada pertemuan terus dan semoga menjadi praktik baik untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Kita harus berpikiran positif agar selalu kita ke depan selalu berkembang dan terus berkembang. Nah, pertemuan hari ini teman-teman semua, Bapak Ibu di sini dikumpulkan untuk mengecek atau untuk mengerjakan bersama platform Merdeka Mengajar yang mungkin Bapak Ibu sudah download di setiap handphone semuanya. Jadi kita akan bersama-sama untuk mengerjakan PR-PR kita yang sampai ada 7 modul yang kita akan selesaikan bersama. Jadi tenang aja, nggak sendiri-sendiri, kita akan berkolaborasi gitu ya. Dan yang nggak tahu atau mungkin kurang paham bisa bertanya kepada kami di sini, teman-teman akan membantu gitu. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita tentang hal ini yang akan kita laksanakan. Ya. Silakan Pak Andri. Ya. Terima kasih Bu Ocha, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, puji syukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini. Sambil diminta ini Mas, minta dibuatin daftar hadir dari siapa Pak Fadilan atau siapa nih di sini. Ya, kalau minta dibuatin daftar hadirnya. Ini Bapak Ibu semuanya sama yang kemarin kayak kita tahu-tahu harus membuat video fakta integritas. Dari jam berapa langsung besok paginya langsung suruh mesti fakta integritas, gitu. Nah, karena waktu yang kita itu pagi jam 9 sampai dengan jam 12 itu dikasih arahan, terus jam 1 kita buat fakta integritas. Ya, maka kemarin kita di susunan pas lapor video pembuatan fakta integritas itu nomor 2 kita udah bisa urutannya udah nomor 2, nomor 1 SD mana gitu, nomor 2 kita udah bisa upload gitu, karena kita cepat ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu memang ada kesempatan dari untuk kita ada pertemuan gitu. Jadi ini juga sama, ini perintahnya itu kemarin di hari Kamis dan Jumat. Instruksi kepala dinas itu terkait dengan capaian ini, dashboard dari platform Merdeka Mengajar ini. Ini yang kemarin kita membuat, jadi dikasih applause, tepuk tangan karena SMP Negeri 11 ini sudah hijau semua. Ya. Mulai belajarnya hijau, progres belajarnya hijau, aksi nyatanya hijau, ya sudah ada walaupun 1 atau 2 yang sudah dapat aksi nyata. Kemudian menggunakan asesmennya, ya itu juga perangkat ajarnya sudah hijau semua. Jumlah guru yang terdaftar di Dapodik itu 44. Ini jadi ketahuan ya, 44. Yang belum masuk berarti di sini Bu Mukti dan Bu Lia, ya gitu ya. Nah ini sebegitu jelasnya aplikasi ini menggambarkan sekolah mana saja gitu ibaratnya, bakalan tampak, bakalan ketahuan.
ditayangkan di waktu hari Jumat karena saya kan di waktu hari Jumat. Ya, data seluruh DKI Jakarta bakalan ketahuan semuanya, satu-satu sekolah, setiap sekolahnya. Karena aplikasinya yang sekarang sudah sangat canggih ya, yang membuat itu. Nah, kaitannya dengan kenapa sih PMM yang digalakkan, yaitu karena PM ini data per provinsi dan bisa data nasionalnya. Jadi ketahuan semua data nasional DKI Jakarta masih cukup menyedihkan karena itu tadi, karena belum banyak yang mengakses mengenai PMM ini. Kita lihat beberapa sekolah yang datanya mungkin kelihatan di sini. Ini seperti tadi. Ya, ini Bapak Ibu semuanya kita bisa lihat datanya dari Malika Center, ini SLB juga ya, swasta. Jumlah gurunya ada, ini negeri 11 ada 44, negeri 10. Ini tadi statusnya yang baik, mestinya kalau udah baik itu hijau tua. Nah, ini ada yang sebagian masih kuning ya. Ini menandakan yang kuning itu belum tersentuh sama sekali gitu ya. Jadi belum banyak yang memanfaatkan apa tadi di sini nih. Mulai belajar, progres belajar, aksi nyata menggunakan assessment, menggunakan perangkat ajar. Nah, di semuanya ada dari platform Merdeka Mengajar. Semua dari Senin, Selasa, Rabu diminta untuk ngecek apakah Bapak Ibu semua di sini sudah di HP atau di laptop atau di dua-duanya itu terpasang aplikasi platform Merdeka Mengajar yang gambarnya orang warna biru ya, sendiri. Merdeka Mengajar ada orang kepalanya kuning gitu ya. Ya. Nah, ini datanya Bapak Ibu semuanya yang kemarin kita alhamdulillah cukup mendapat apresiasi SLB Negeri 11 ya, tertinggi karena ya ininya semuanya baik, hanya cukup baik pada apa tadi yang disebut dengan yang suka nyekip apa itu video ya, katanya ini yang hijau-hijau ini ya, katanya yang hijau-hijau, yang hijau muda ini yang proses progres belajar ini sudah membuka videonya tapi nggak mau mempelajari dengan
baik ya gitu, tapi di skip karena udah tahu jawabannya kan itu ya. Nah ini diminta untuk supaya dipelajari lagi. Nah ada 7 topik Bapak Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan di words-nya di sini nih. Nih topiknya Merdeka Belajar. Itu jumlah modulnya ada 5 kalau dibuka dari sini. Nah, ini lihat di pelatihan mandiri, maka di situ ada topiknya. Ya, topik. Nah, ketika yang kurikulum merdeka ini, umpamanya Pak Ter ini, kurikulum merdeka sudah ada warna birunya, yang belum ada praktikan aksi nyata. Ini berarti sudah kebuka semuanya, mungkin sudah kebuka videonya. Jumlah videonya berapa coba? Dari Merdeka Belajar ini jumlah videonya dari 5 modul itu 17 video. Nah kalau pakai HP atau kalau pakai laptop, kita pakai strategi aja. Begitu disetel udah diemin aja biar sampai hidup sendiri kan gitu ya. Ini untuk kejar tadi supaya proses belajar kita menjadi hijau tua kayak gitu ya. Tapi yang penting lagi adalah strategi bagaimana kita akan menyusun aksi nyata. Karena aksi nyata juga diminta setiap gurunya juga membuat. Nah, kepada sekolah kita ini hari ini juga, oke, cek aja ya. Coba Bu, ada yang mau tunjuk tangan atau mau menyebutkan? Coba sekarang Bu Malinda yang kelihatan di belakangnya Pak Nadiran. Nah, Bu Malinda sudah atau bawa HP atau bawa laptop ada di PMM-nya? Oke. Lagi loading ya. Berapa modul, berapa topik yang sudah dipelajari? Kemudian, ya, apakah sudah ada yang selesai? Contohnya Pak Tri mungkin harus buka juga ya. Nih, sekarang contohnya Pak Tri ini kurikulum Merdeka. Atau yang paling banyak itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ini sudah ada warna hijau-hijaunya. Satu modul kita coba buka. Modul ini ada berapa video? Modul 1. Tadi modul 1 tema Merdeka Belajar gitu ya Pak. ya. Modul 1 materinya ada 3. Setiap materi ini ada 1 video. Nah ini sudah hijau-hijau. Berarti ini sebetulnya sudah ditonton. Perkara nontonnya sampai habis waktu durasinya atau tidak, tapi sudah ketahuan kalau ini sudah ditonton, sudah diikutin. Tapi Pak kalau memang nggak habis Pak, ketika kita ngerjakan post-test diulang lagi Pak nggak bisa jawab. Ya, post-test ada strateginya juga Pak. Siapa itu kalau salah keluar lagi, langsung buka lagi, oh jawaban A salah begitu, keluar lagi terus masuk lagi, pilih yang B, oh benar kan gitu ya, terus bisa lanjut. Karena ini nggak bakalan bisa lanjut kalau latihannya enggak diselesaikan. Bahkan ada cerita refleksinya. Nah ini mungkin yang perlu Pak Tri sampaikan, termasuk ini gini, tugasnya untuk di internal sekolah ini harus mendampingi Bapak Ibu semuanya menyelesaikan 7 topik. Ditambah lagi sekolah yang lain minta didampingi. Prosesnya akan sama seperti kita, ya buka semuanya.
kalau berdasarkan data di BPMP, kita dari 44 guru sudah aktif login semuanya. Sudah ya Pak Dirman? Pakai belajar ID semua 44 itu datanya itu tadi yang di sini ya. Itu dari 44 kita udah gurunya 44 udah bisa ya. Ini setiap kita bisa buka, tapi buka sekolah orang lain nggak bisa karena kita harus masukin NPSN-nya. Kalau NPSN-nya tahu, ya, maka kita bisa bantu Pak Haikal, Pak Dharma untuk bisa membantu teman-teman. Nanti juga bisa buka linknya BPMP ini, linknya BPMP. Nah ini di sini dashboard. Di dashboard ini dibuka link BPMP, di dashboardnya dibuka, kemudian kita akan muncul yang tadi nih. Ini ada provinsi, SMA, SMK, SLB. Diklik yang di sebelah kiri, ya. Kemudian ada yang muncul yang tidak ada, biasanya yang pertama tidak ada NPSN-nya. Nah gitu, nah seperti datanya seperti ini. Ada pilihan jenis sekolahnya, jenjang sekolahnya, dan status sekolah, mau yang negeri atau yang swasta. Ya. Yang ditampilkan yang swasta saja umpamanya gitu, atau yang ditampilkan yang negeri saja. Itu bisa membantu untuk teman-teman yang di sekolah swasta untuk mengetahui profil dirinya. Ya. Ini kalau kita bandingkan dengan sekolah negeri yang ada di DKI Jakarta. Ya. Jadi SLB Negeri 11 yang hijaunya sudah merata, tinggal satu lagi. Kalau SLB 4 itu masih ada 2 yang hijau mudanya. Di SLB Negeri 3 masih ada kuningnya juga. Hijau mudanya banyak. Nah ini jadi kita tinggal memperkuat aja pemahaman kita terkait dengan PMM ini. Dari total mana tadi? Untuk pemahaman kita, dari total 7 topik: Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Perencanaan Pembelajaran, SLB, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid. Ini kita ngambilnya yang SD karena di SLB-nya itu belum ada. Di situ pilihannya berarti pembelajaran yang berdiferensiasi, jenjang SD yang dibuka. Pembelajaran berdiferensiasi yang jenjang SD. Kemudian assessment juga di SLB-nya belum tidak ada, tapi kita ngambil yang jenjang SD saja. Gitu. Kemudian profil pelajar Pancasila ini secara umum semuanya, dan yang terakhir proyek P5 di SLB ini juga sudah ada. Nah, berarti kita ini harus ada karena 7 topik yang harus dipelajari, kita juga diharapkan untuk membuat aksi nyata itu 7 per topik. Ada Bapak dan Ibu guru diminta yang sudah keluar aksi nyatanya nanti ada sertifikatnya. Kita nggak hari ini selesai semuanya, ya, tapi tidak akan sampai ke aksi nyata kalau satu topik tidak dipelajari secara runtun. Contohnya
ini tadi ya, di Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Setiap modul ya, ada beberapa video, ada beberapa tema ya. Kemudian nah ini tidak akan keluar aksi nyatanya kalau ini tidak selesai, tidak hijau semua. Makanya sambil berjalan saja, tidak perlu buru-buru Bapak Ibu semuanya. Ya, sebetulnya targetnya di minggu ini sampai dengan Kamis kita akan coba bagi, nanti mudah-mudahan dibantu oleh Pak Dharma dan Pak Abdul ini mengisi lembar aksi nyata yang menurut pendataan yang sudah selesai satu topik, dicoba aja dibuat. Tidak mesti berurutan yang kayak tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Tapi kalau mau berurutan juga nggak apa-apa. Tapi selesaikan dulu satu topik, ini topik Merdeka Belajar sampai selesai Bapak Ibu semuanya. Kemudian bareng-bareng gimana sih menyusun aksi nyatanya, pilihannya, kan itu ya. Dan Bapak Ibu semuanya kalau nanti aksi nyata itu biasanya ada umpan baliknya. Nanti minta diajarin oleh Pak Abdul atau Pak Dharma ya, bagaimana membuat formnya umpan balik, dan kita share aja di grup kita isiin langsung. Tadi pagi juga Pak Abdul juga minta umpan balik ya, yang nge-share umpan balik untuk aksi nyata yang dia buat. Ini untuk patokan. Jadi Bapak Ibu bukanya di ini sambil dengerin Pak Tri. Sekarang buka cuma apa-apa, dengerin aja, dia hidup aja gitu di ini berapa. Kalau emang nggak, kalau emang buru-buru, ya boleh lah di antara 5 video itu mungkin ada yang skip ya gitu ya, gitu skip itu di antara 5 video, tapi biar sampai ke proses memunculkan tugas aksi nyatanya. Ya, saya yakin karena ini tugasnya banyak ya. Ini Merdeka Belajar Pak Tri sudah selesai sampai dengan nunggu aksi nyata. Kemudian yang Merdeka Belajar juga sudah. Kemudian yang udah biru-biru ini ya, yang biru. Bu Malinda tadi sudah ada yang biru? Enggak, kalau yang hijau kan per tema ya. Kurikulum Merdeka sudah. Bu Malinda, kurikulum Merdeka sudah. Sudah dapat berapa yang biru? Ini Pak Tri dapatnya 1, tapi aksi nyatanya belum ya. 1, 2, 3, 4. Artinya kalau udah biru itu modul profil pelajar Pancasila juga udah. Nah, artinya walaupun secara sekilas ya, kemungkinannya ini 8 modul nih. Sudah hijau semua, tinggal membuat aksi nyata. Nah, aksi nyata sebetulnya Pak Dharma tahu banyak contoh ya. Nanti kalau umpamanya ini profil pelajar Pancasila, ngambil contoh aja dari mana, kan gitu ya. Profil aksi nyatanya dari orang lain, nanti kita coba adaptasi. Ya, saya kira
penjelasan Pak Tri ini ya untuk kegiatan pemantauan PNM ini. Jadi kayaknya sekarang karena ini strategisnya Pemda, jadi semua sekolah di DKI Jakarta suruh Senin, Selasa, Rabu belajar ini dulu. Kemudian progresnya harus segera disampaikan. Tadi saya coba membuka laporan yang hari ini dari Butia. Pertanyaannya sulit sekali jawabnya. Berapa guru yang sudah membuka video, gitu ya? Berapa guru yang menggunakan assessment? Bapak Ibu, ada yang pernah coba merasa nggak membuka assessment soal dari PNM ini? Baru muncul. Ini sudah diagnosis. Pernah. Ya. Asesmen sama pelajaran. Kalau sudah, syukur alhamdulillah. Nah gitu ya. Nanti ngisinya sudah 1 orang. Besok di hari ini juga suling jar nih, Pak Nanang masih nanyain nih suling jar yang belum ngisi. Ini laporannya di negeri 2 lagi PNM juga nih. Sama ya, jadi Senin, Selasa, Rabu semua perlu fokus gitu. Banyak banget loh dia. Sama, jadi ini di atasnya. Saya kira dari Pak Tri itu Bapak Ibu semuanya untuk mendukung kegiatan. Pokoknya semua guru olahraga juga, guru agama juga harus ngikut ini ya. Karena ini pembelajaran yang tidak spesifik ke mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia itu Pak. Tapi untuk PNM ini menyeluruh secara global, secara umum, bagaimana meningkatkan kompetensi guru untuk pembelajaran yang lebih baik. Jadi tidak menghilangkan kewajiban untuk Bapak Ibu semuanya. Aku kan bukan guru kelas, nah tapi harus ikut bersama-sama. Ya, sudah terdata di Kemdikbud, Bapak Ibu semuanya yang mengajar di sekolah ini sejumlah 44 dan diminta untuk mengisi. Oke, saya kira itu ada yang nanya. Ya, silakan. Nanti
nanti Pak Tri minta bantuan Bu Rani, Bu Ocak untuk tadi satu-satu ya data itu biar hari ini Pak Tri bisa misi awal dulu kita ini tadi yang sudah kayak tadi Pak Tri itu yang udah biru yang mana tadi ya. PMM-nya iya yang sudah. Bahkan sebetulnya Bapak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan lain yang perlu dijawab lagi adalah bahwa di sini selain topik yang harus dipelajari ada webinarnya, ada kemudian komunitasnya ada, kemudian assessment perangkat ajar. Nah, perangkat ajar juga sekarang sudah muncul perangkat ajar yang untuk SLB. Kita cek juga di sini perangkat ajarnya. Ada bahan ajar, ada buku, ada modul project. Ini semuanya bisa dicari juga di perangkat ajar yang sudah disiapkan di PMM. Nanti kita sambil itu klik juga buka bisa ambil. Saya kira itu bocah yang dari Pak Tri, kemudian lanjutkan untuk kegiatan bimbingan aksi nyata sambil kita nanti nyari data. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas pengetahuan informasinya. Tadi sudah dilihat ya Bapak Ibu, ternyata tergambar detail berapa persen yang membuka dan yang sudah mengerjakan atau yang belum gitu. Jadi untuk video-video yang ada di PMM tersebut alangkah baiknya Bapak Ibu disimak, walaupun memang agak panjang ya, cuman ketahuan gitu kalau kita skip gitu. Seenggaknya ya 1 menit lah, boleh skip. Seenggaknya jangan pas buka langsung sampai ujung baru gitu. Biar kita berubah pemikirannya. Dan selanjutnya teman-teman nanti akan ada bimbingan untuk pembuatan aksi nyata oleh Pak Dharma, teman kita ini. Jadi mungkin disimak baik-baik dan sambil saya nanti beberapa teman-teman untuk mengabsen berapa modul teman-teman sudah mengerjakan, nanti saya checklist gitu. Berapa modul yang sudah dikerjakan, yang sudah biru, walaupun belum aksi nyata nggak apa-apa, yang penting ada rekaman di situ nanti berapa orang, kata itu pasti perlu datanya Pak ya, gitu ya. Sambil kita dengar Pak Dharma memberikan ilmunya kepada kita dan sambil nanti beberapa tim menyebar untuk menanyakan hal tersebut. Baik, Pak Dharma sudah siap untuk aksi nyatanya? Iya. Kita beri tepuk tangan dong teman-teman buat Pak Dharma. Ya. Silakan Pak. Panggil ya Mas, saya mau checklist. Ini kok?
Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya ini ya menanyakan ya, mungkin sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak kenapa sih kita kok repot-repot belajar PMM gitu? Ada yang ingin menjawab? Oh sekarang kok apa-apa lewat PMM, apa-apa lewat PMM gitu. Ada yang tahu? Jawab. Oke ya. Apa PMM ya? Nah sekarang itu kita yang ketahui bahwa kurikulum berubah ya Bapak Ibu ya, dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Nah PMM ini adalah salah satu strategi dari Kemdikbudristek ya. Ada 6 strategi ya. Salah satunya adalah pembuatan KPS PMM ini. Jadi misalnya pun kurikulum berubah, saya sebagai guru harus ngapain? Kuliah lagi kah? Ambil S1 lagi kah? Buat tahu tentang kurikulum? Ya tentu tidak. Ya kan dari Kemdikbudristek memfasilitasi ini kita cari tahu bareng. Ya apa itu kurikulum merdeka? Muatannya seperti apa? Strukturnya seperti apa? Lebih lagi ada istilahnya N5. Nah, tadi ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa untuk mengakses PMM itu harus menggunakan akun belajar ID ya. Tadi masih ada beberapa guru yang belum mendapatkan akun belajar ID. Mungkin saya demonstrasikan ya Bapak Ibu ya, untuk yang belum punya akun belajar ID. Siapa yang mau Bapak? Coba, Cung, yang belum dapat akun belajar ID. Siapa? Ya. Kalau dulu pernah bikin 2000 berapa ya? Ya Pak Abdul dan baterainya Ada dua cara untuk mengetahui akun belajar ID. Pertama menghubungi operator, kedua secara mandiri. Secara mandiri langsung aja buka websitenya. Secara mandiri belajar.id. Nah di sini cari pilih tipe pengguna. Saya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Belajar.id. Kemudian cari akun. Nah, masukin SSN sekolah. Apa ya? 099 8840. Ya. Kalau lupa ya 699 88. Tadi Bu Yeni belum dapat ya? Lagi Bu Yeni, Bu Retno, Bu Bulan. Nah, akun belajar ID ini didapat dari Dapodik ya. Ini kalau namanya sudah tercantum di Dapodik, pasti dia otomatis punya. Nah di sini masuk ini
Nama lengkap Bapak Ibu, nama lengkap yang sesuai di Dapodik. Nama yang terdaftar di Dapodik. Yang kemudian tanggal lahir dan selanjutnya. Betul. Nah kalau ini lebih praktis mungkin bisa pertama bisa hubungi operator pas ini atau ke Bu Arok atau ke saya. Nah selanjutnya belum aktif itu ada pilihan nggak suruh aktifin? Aktifkan akun di bawah. Di scroll aja yang belum aktif, di scroll. Ini ya. Tadi nunggu sinkronisasi masuk ada sinkronisasi. Operator bisa password nggak? Bisa. Masing itu. Ya. Bisa Kasandi, bisa Bukaro, juga bisa. Bisa. Oh, pada Irma bisa kok, pada Irma aja. Bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk mengaktifkannya. Nah, kita anggap misalnya ini udah ya Bapak Ibu ya. Kita anggap udah, ini udah syaratnya Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID. Terus kedua download aplikasinya PMM. Nanti buka akunnya sama administrator mereka Saya demonstrasinya lewat PMM yang ada di laptop ya Bapak Ibu ya. Ini websitenya adalah guru.kemdikbud.go.id. Ini website PMM yang ada di laptop. Ya kalau di handphone namanya platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Ini logonya nih Bapak Ibu. Ya. Laptop jangan lupa. Guru titik kemdikbud.go.id. Ya, terus dibuka PMM. Masuk. Nah, masuknya dengan akun belajar ID. Oke, lanjutkan. Betul satu. Nah, untuk yang topik 1 sama topik 2 itu agak kita harus materi banget. Jadi materi dibaca baru menceritakan
Tapi alternatifnya adalah di sini di pelatihan mandiri ada di atasnya itu, di atasnya aksi nyata. Nih, di atas itu ada aksi nyata tuh, Bapak Ibu. Jadi ada untuk Anda, ada topik, ada aksi nyata. Itu adalah inspirasi aksi nyata punya orang. Kita tinggal cari topik yang sama. Oh, kita topiknya tentang kurikulum merdeka, cari aja di sini. Gitu, ya. Cari di sini tuh nih. Kurikulum merdeka ini punya orang nih. Nah, kita modifikasi dari orang itu, inspirasinya. Boleh. Kalau punya panorama apa di sini? Saya Instagram, postingan Instagram sama infografis. Ini ya punya saya ya, apa ya? Oh, dia bikin pakai Canva itu, Pak. Bisa Canva, PowerPoint, boleh Bu. Ada ya? Ada ya? Pak Abdul baru buat juga. Ya. Iya. Nah ini Pak, berarti dia ini Pak di-upload di PMM gitu, makanya kita bisa lihat. iya di PMM. Gimana Pak uploadnya caranya Pak? Kan di bawah ada aksi nyata, lampirkan. Aksi nyata tinggal diisi, diklik terus. Dilampirkan. Ya. Sudah apa? Sudah. Iya. Berarti passwordnya apa ya? Bukan dikirim ke email biasa. Nah, ini yang saya bikin nih tentang topik melamar kurikulum berubah. Nah, ini rangkumannya seperti apa dimasukkan. Lalu Email belajar.id-nya. anggap kita sudah menyelesaikan yang perencanaan pembelajaran. Nah, di bawah itu ada perencanaan pembelajaran. Nih, matikan aslinya tadi kan ada 3 modul. Nah, ini lihat nih Bapak Ibu. Aksi nyata ada 5 pilihan aksi nyata. Masing-masing topik ada pilihannya. Ada 5 pilihan, ada 3 pilihan. Boleh 15 ini boleh tulis satu. Ini satu. Iya, ini satu. Nah, ini kan perencanaan pembelajaran SMPK ini. Ini yang aksinya pertama cocoknya buat guru. Aksi nyata yang kedua cocoknya buat guru 3, 4, 5 dan bisa buat kepala sekolah. Nah, berhubung kemarin kita sudah latihan di hari tentang merumuskan tujuan pembelajaran, cocok untuk Bapak Ibu teman-teman satu. Ya kan kita sudah buat KTP kemarin untuk kolaborasi. Tinggal buka aja nih. Nah, dokumen yang harus dilengkapi ada 5 dokumen. Pertama nih, pahami dokumen capaian pembelajaran. Ya, 2, rumuskan beberapa kalimat. Ya, 4, boleh kolaborasi itu. Kita boleh kolaborasi. Ya. Pak, itu kan minimal 3 orang, berarti boleh 3 orang Boleh. kita ya. Mereka kita bikin KTP-nya bareng-bareng tuh. Boleh. Itu dilampirkan. Kemudian lihat nih. Apa bilang? Unggah bukti dalam satu dokumen berisi apa aja isinya? Cuplikan kalimat CP dan hasil rumusan tujuan pembelajaran, hasil KTP-nya. Kita kan update tuh di BPM ya. Ambil kolom pertama CP, ambil kolom kedua KTP, kolom ketiga KTP. Itu aja dirapikan. Itu dirapikan. Kemudian dokumentasikan umpan balik. Poin 5 atas. Nah itu. Minta dari kelas Jawa tuh 3 orang. Itu di tanah dari kelas Jawa. Apa aja diminta? Yang diminta apa? Duit? Bukan. Diminta jodoh bukan. Yang diminta ini.
Ini ada apakah tujuan pembelajaran sudah menunjukkan kompetensi? Jadi APP yang kemarin sudah kita buat, ya. Tapi teman yang Iya, menjawab. teman yang menjawab. Menjawabnya lewat apa? Boleh kalau saya nama Abdul menjawabnya lewat Google Form, boleh. Bisa menjawabnya boleh bahasa WA. Oh, di screenshot. Ya, bisa juga kita bikin instrumen di lembaran. Ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, contoh-contoh umpan balik. Ya betul. Akhirnya, betul. Teman kita menjawab 2 pertanyaan poin 5 tadi. Ya, nih mungkin susah nih bikin Google Form. Kita bikin aja. Bisa gitu. Tuh lewat kertas. Bisa lewat kertas kemudian difoto. Oh ini umpan balik dari Bu Emi buat saya. Difoto. Oh ini umpan balik dari Bu Gado buat saya. Difoto terus dilampirkan. Tadi kami tanya dokumen kita sama lampiran ini kami kembali. Ada juga alternatif lainnya. Nah kalau ini yang pakai PowerPoint. Nih WA. Nih sebelah sini WA. WA ya. WA terus ini tuh menjawab 2 pertanyaan tadi. Apakah rencana tindak lanjut sesuai ya? Dan jelas melampirkan 2 pertanyaan tadi terus di screenshot dilampirkan ke dokumen kita. Jadi Minimal 3 orang. minimal 3 orang. Jadi halaman pertama adalah APP yang sudah kita buat. Halaman kedua adalah umpan balik teman sudah buat. Gitu. Kemudian kalau sudah dibikin dokumen 1 PDF, lalu di Upload di aksi nyata. upload aksi nyata dari sini. Dulu satu file dulu. Ya, ini kawan. Kemudian adalah 1 dokumen isinya ini. Ya. Kemudian pilih aksi nyata ini. Kalau dirasa, oh ini yang dari 5 tadi nomor 1 paling cocok dengan saya, pilih ini. Nah baru diisi judul-judulnya mulai dari lagi, ya. Aksi nyata sudah dilakukan. Atau ya kita siasati. Nah saya sebenarnya dengan teman-teman LSP ya mencari solusi ya teman-teman cepat aksi nyatanya. Gimana tuh? Tadi kalau dari saya tentang Abdul memfasilitasi template Google Form untuk yang mau Google Form. Terus yang kedua mungkin nanti kita memfasilitasi kertas peringan aja. Ya ini kertas peringan tetap-tetapan aja ya. Tinggal difoto Tidak nanti ya. boleh disesuaikan dengan beberapa orang. Nah misalnya saya maunya punya si A, B sama C nih. Kita si guru B, kalau maunya punya X, Y, Z. Jadi masing-masing isi di atas seluruh. Nanti mungkin ini. Tapi yang nomor 1 tadi topik nomor 1 Topik nomor 1, betul topik nomor 1. Kita lanjutkan. Ada apa ya namanya pada dong kalau udah aksi nyata dikirim tuh apa tulisannya dari balasan dari Oke. sana. Aksi nyata sudah dikirim, maka dia pertama nih ya akan menunggu validasi. Aneh. Paling atas dia ada sertifikat segala pada Itu sebelum muncul Bu. Nah ini nih, menunggu hasil validasi, menunggu dulu. Ada antumnya, ya. Ini paling lama. Nih, pahami proses validasi. maksudnya apa tuh katanya? Ini yang saya tahu tuh validasi itu dia ada pintu-pintunya. Pintu pertama itu dia validasi tentang plagiarisme. Plagiatnya nih aslinya. Kalau itu lolos baru ke manual. Ada orang yang lihat langsung. Gitu. Nah, kalau ini juga selesai, baru muncul sertifikatnya. Nah ini sertifikatnya yang udah muncul. Oh, sertifikat tersedia itu udah ada. Banyak. Nah, sebelum muncul sertifikat, dia akan memverifikasi dulu kita. Namanya udah betul belum? Oh gitu. NIP-nya udah betul belum?
bisa di keluar. Ini kan rajin-rajin OPM ya, kan nggak ada notifikasi ini kan nggak ada. Tapi emang validasi ini lama. Validasi ini lama. Nah ini Bapak Ibu. Kirain udah bikin video ngajar nggak juga ya ternyata ya. Nah, tergantung tagihannya apa, tagihan aksi nyatanya apa. Nah, untuk memperkuat, saya memperkuat pemahaman tentang aksi nyata, ya, mungkin nanti saya tampilkan juga ini contoh video, ya, setara dengan satu episode drakor, ya, setara dengan satu episode drakor, 1 jam 42 menit, ya, sama kayak drama Korea kan. Nah ini berbagi tips lulus validasi aksi nyata. Nanti ini linknya saya ini silakan Bapak Ibu cermati baik-baik, ya. Ini ada di sini. Ini kalau kita bisa menyelesaikan satu season, Apa bedanya aksi nyata sama praktik baik? ya, betul, pekerjaan bagus Muhammad, ya, pekerjaan bagus. Sudah paham ya? Padahal aku baru dapat 1 nih, padahal udah banyak aksi nyata. Ya benar ya. Dua. Masukkan nantinya. Sandi SLB belajar ID-nya. Kak, Pak nakal daripada nanya kita berdua ini sama Mas Lawan menemani kita. Bedanya praktik baik dengan aksi nyata, ya. Menemani karena Kalau aksi nyata itu apa yang sudah kita pahami di pelatihan mandiri, ya. Kalau praktik baik apapun yang Bapak Ibu ini bagikan ke guru lain. Itu ada warnanya di PMM. Ini bukti karya. Nah, di bukti karya ini warnanya praktik baik, ya. Berarti cuma buka-buka doang. Praktik baiknya itu ada banyak. Nih, ada praktik baik berupa artikel, ada praktik baik berupa bahan ajar, praktik baik berupa kepemimpinan, praktik baik berupa pembelajaran, dan praktik baik yang benar-benar khusus praktik baik. Ini adanya di bukti karya. Mau tanya, ini Pak Sok kalau lupa yang belajar ID gimana? Pak kan tugas ngomongin menemani aja kan kalian ada dikitnya, kasihan loh Pak. Perangkat. Dia lupa nih belajar ID-nya Pak Sok nih. Bikin sebelum pensiun Oh bikin. Operator ibu. Masih bisa Menemani saja. Ya, ini bukti karya yang praktik baik. Berbeda dengan aksi. Ya, kalau pakai wifi sini maksudnya kalau pakai wifi sini. Ini pakai pasti dia belajar ID-nya. Pastinya belajar ID. Bu Yayu aja passwordnya saya lupa itu dibikin sama Pak Dharma. Coba ya. Karena dari awal nggak lupa dari awal sosok dari pemerintah. Ya, Pak Dharma ya bikin saya lupa. Main tuh. Bapak Ibu izin. Halo. Oke, saya mau tanya di sini siapa yang lupa password sama
passwordnya dimasukin tapi tidak bisa, tunjuk tangan. Lupa password. Oke, yang lupa password atau akunnya tidak bisa, boleh sekarang ke Bu Aro. Ntar nanti dibantu oleh Bu Rani, ke Bu Aro, nanti sama Bu Aro diresetkan langsung biar kita bisa, karena hari ini goals kita adalah pertama semua akunnya harus aktif. Nah, terus semua bisa login ke PMF. Itu dulu. Kita kalau sudah login, terus kita nanti akan langsung masuk ke jangan kasih data dulu kali ya. Modul yang sama-sama nol semua. Yang tadi yang OTP itu kan baru semua nol, kita kejar di situ semua, nanti sama Pak Dharma melihatnya. Borong menyimpan aja ada ibu-ibu apa duduk aja, nanti saya tulis-tulisin siapa aja nama-namanya nih. Jadi biar mungkin sekarang kita kelompok dulu yang ada Bapak Ibu ya. Kelompok yang kelompoknya seperti yang kemarin aja. Ya, silakan itu kelompok semuanya. Tapi ada tipsnya, tapi ada juga kunci jawaban modul 1. Passwordnya mau ada permintaan ya? Ada yang 10 dan mungkin yang besar yang biasa ini cuma betul berapa asal bisa dilakukan tes. Lihat di contoh hasilnya. Benar ya? Ini dia di hack gitu. Dia sekarang udah ada Bagus dong, berarti dipakai lainnya. Dipakai orang. Iya. Ada kok mau ngapain nih? Notifikasi itu kan bisa. Surabaya, Bapak nggak bisa juga ya Pak? Bisa. Sudah bisa masuk. Tapi mana tadi ulangannya? Bunganya bukan ini Bu. Ada lupa. Iya kayak biaya itu iya saya lupa biar ingat. Ya, jangan pakai juga. Bisa lagi kan? Aku keluar dulu, aku mau coba juga di sini. Bapak Ibu yang passwordnya direset sama Bu Aro, dia akan ditanyain lagi bikin password baru. Kalau biar kan pakai bukannya itu, aku masukin pakai HP. Kalau pakai nggak Bapak Ibu, seorang lagi belum ketemu ya? Menyelengkat aja lu. Mau yang ibu lagi mau sedang Oh. Pelan-pelan. Ronda-ronda.
Karena pernah di sini. Tuanya besar. Baru aja. Tuanya besar, pencet aja. Enggak. Poin refleksi. Saya mempersiapkan untuk kegiatan refleksi dalam ya bikin yang tadi ada Besar semua, kecil semua, saya lupanya. Maksudnya juga saya belum reaktif sih ya. Pembelajaran diferensiasi profil belajar Pancasila proyek. Bapak Ibu, kita mulai dari yang muncul. Mulai dari yang perencanaan pembelajaran SLB dulu ya. Karena kemarin kita sudah membuat alur tujuan pembelajaran. Yang ini aja dulu. Yang ini diselesaikan videonya. Nah, untuk umpan baliknya tadi bisa dengan WA ya. Bapak Ibu kirim aja dua pertanyaan yang diminta ke temennya, terus temennya suruh jawab di WA. Kemudian hasil WA-nya di screenshot, taruh di halaman kedua. Halaman kedua dari aksi nyata kita. Kemarin kan kita sudah bikin ini, sudah bikin ATP ya. Mana ATP-nya? Nah, misalnya ambillah contoh tadi kita sudah bikin IPS nih.
Ini di download aja, di download ya. Coba di download terus kasih nama kita dan nama instansi. Kemudian di halaman berikutnya hasil screenshot WhatsApp. Ini di paling bawahnya ditambahkan. Ini daripada apa nih? Ini aksi nyata, Pak. Kalau saya asli nyatanya pakai Canva. Pakai apa? Canva. Yang bikin ah. Kan kalau udah keren kanvanya nggak bisa isinya kan kita. Kalau saya ini kan tadi kan bilangnya Pak, Canva. kalau aja deh, Pak. Ya. Aksi nyata itu berarti kan apa yang kita udah belajar di PMM kita ringkas secara mandiri. Apa kita Tergantung kajiannya. Kalau tadi topik 1 dan topik 2 dia apa yang sudah Bapak Ibu pahami. di aksi nyata. Tapi kalau yang ini yang topik yang rencana untuk belajar SLB dimintanya kan pembuatan tujuan pembelajaran. Ambil CP kemudian dialokkan. Kemudian hasil alok kita Di situ ada terdapat paradigma kita kemudian yang pertama menuangkan aktivitas dari yang sudah ada di di data tersebut. kalau yang ini enggak. Ini poin ya. Tuh, capaian pembelajaran IPS. Saya dapat di IPS ya. CP-nya IPS saya copy ke sini. Terus langkah-langkahnya nih dari CP-nya ini saya alokkan ke PP tuh. Angka 1. Kita bikin sendiri lah. Angka 1 sama 2. Tapi itu kan dijabarin. Iya. Terus bawahnya ini umpan baliknya Ya, tadi. maksudnya itu Bapak lihat TPAPP nggak lihat dari PMM kan bikin sendiri. Iya, yang kemarin tuh. Yang kemarin itu Iya. belum kan lihat dari PMM. Kopas. Sopan. Saja. Ya gue bikin ATP usah kita nggak pakai. Iya dong. Masa kita nggak pakai padahal aku kasih Kalau yang ini nggak ada tentang pemahaman kita ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang topiknya ini dari sini. Tapi kalau yang topik 1 sampai 2 pemahaman kita. Ada anak. Ya. Berarti misalkan dari aksi nyata itu kurikulum merdeka ya pertama ya. Oke, mau yang ini dulu. Nah ya. Nah, yang kuliah yang belum Ya, kurikulum merdeka misalnya. Berarti aksi nyata itu berupa PowerPoint misalkan. Ya. Nah, poin itu ada tahapan-tahapannya ya. Itu kan biasanya dikasih tahu kan apa aja yang harus dituangkan di dalam nyata ya kan. Berarti yang paradigma yang kita sudah tahu di kurikulum apa aja berarti kita keluarkan di situ ada apa? Ada yang ini. Ada yang ini. Iya, iya. Yang ini ya. Tanpa ada yang apapun di dalam itu. Ya. Mungkin contoh ada yang mau keluarkan di situ sendiri di situ. Mau itu karena itu langsung berita. Kemudian kan kalau nggak salah di sini juga ada pertanyaan. Aksinya tadi cantumkan ini Bapak Ibu ini. Ya. Ini audiens kan salah. Kita sudah bikin aksinya tadi tentang pemahaman kita tentang kurikulum merdeka. Kita kasih tahu orang-orang. Ya. Kira-kira dari hasilnya kita buat orang-orang tahu nggak? Ya. Saya sebagai audiens dapat memahami tentang apa dari aksi nyatanya Bu Ocha tadi. Paham Itu nggak? umpan balik. Ya, umpan baliknya. Umpan balik dari orang yang baca. Iya. Kira-kira sini juga, kira-kira ke sini. Ini saya ada 3 orang ya. Audiens pertama dia bilang saya dapat memahami arti kurikulum. Terus yang kedua audiens yang kedua Itu saya dari umpan balik yang kita sebarin kayak Pak Abdul itu kan. Iya. Dituangkan juga di Iya, dalam nyata. ada hitungannya itu. Apa yang ini tadi? Kalau ini sama dia minta dokumentasi. Nanti kalau yang rencananya sampai nggak bisa dokumentasi, kalau ini minta dokumentasi. Ini dokumentasi. Berarti itu harus bertanggung jawab. Dokumentasinya foto-foto aja Pak. Iya, foto aja. Bisa nggak kita foto anak-anak kita mengumpul foto? Ya bisa. Ibu aja tuh lagi ngapain? Foto banyak banget. Ini banyak apa ya? Lagi ngapain
hari minimal 3. Makanya di sini yang vandalitas itu kita kayak vandalitas itu ya vandalitas orang jadi kayak ganti-gantian gitu. Makanya ini sekarang saya mensiasati bikin gambarnya di atas aja Pak. Iya. Ini kan 44 orang isi. Misalnya kan udah bisa semua. Saya mungkin aja tinggal bekerja, bekerja, ya rumah hidup. Saya iya. Kenapa? Siasati biar nggak ngisi berkali-kali. Ini kan di sini ada nih. Nih, bisa yang dengan ini kan? Kertas di print, di foto. Misalnya saya. Ini kayak murid malah Murid malahnya. Oh, itu di foto. Iya. dari screenshot WA bisa. Betul. Yang supaya bisa. Jadi siasat nggak harus Google Form-nya. Malah belum form. Tapi kalau punya waktu luang bisa kayak punya Pak Agil sama saya belum form. Kan bisa lagi misalnya bulan ini saya kan udah bisa punya Pak Agil, kok bisa punya Pandana lagi. Saya kan udah bisa punya Pandana, bisa punya Bocah lagi. Daripada gitu, dia sekali rilis ya disebar dan terus masing-masing. Ya bolak-balik aja, bukan mau kembalinya. Bolak-balik aja. Misalnya si A ngambilnya punya B, C, D. HP-nya Pak Tadi Bisa sendiri. bisa kan? Ini Pak. Ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tambahin, ada apa yang tadi yang tentang praktek aksi nyata? Oke, Bapak dan Ibu semuanya, ini tadi contoh yang sudah dibuat oleh teman kita Pak Dharma. Kan itu bisa mengambil. Nah, di ujung sana di setiap HP kita atau itu di samping topik itu di sebelah sini ada aksi nyata. Itu kalau dicari ke bawah banyak sekali. Tinggal kita buka aja. Nah, ini Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman merdeka. Ini tinggal diklik pokoknya salah satu Pak Dharma. Ya, diklik aja salah satu. Nah, cuma begitu tuh. Menampilkan lagi nih. Ngeresum dibuat PPT-nya atau dibuat kanvanya, diresum begini, terus ditampilkan ya. Ini PDF tapi ya. Setelah itu di PDF ya. Supaya bisa di-upload itu di PDF kan. Nah, itu bisa juga jadi inspirasi. Oh, nyari di aksi nyata, nanti di copy. Kalau materinya ini kan bisa jadi sama tentang Merdeka Belajar ini nih. Karena sesuai dengan yang kita pelajari kan gitu ya. Nah, itu bisa ngambil yang lain atau bisa ngambil yang salah satu kira-kira yang cocok ya gitu. Tapi tentu nanti ada apa itu Pak Dharma? Ada kalau di sini ada plagiasi tinggi gitu ya. Tapi kalau kita modelnya beda, ya nggak ngikutin ini setampil-tampilnya itu mungkin juga kan disahkan itu ATP itu apa ATM. Amati tiru modifikasi. Ya, ATM-nya juga memberikan keleluasaan untuk kita ATM ya supaya di ATM. Nah kira-kira itu, jadi aksi nyatanya bisa ngambil contoh-contoh yang dari situ. Kemudian, nah kegiatan ini, oke, Bapak Ibu semuanya ini sudah jam 3. Jadi hari ini Pak Tri sudah mendata yang lewat Bu Ocha dan Bu Rani. Ada sebentar ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 23 orang yang di form ini atau yang di sebelah itu yang sudah dicek belajarnya ya. Ini hari Kamis nanti kita cek lagi, atau kalau enggak hari ini kita upload, ini laporkan segini. Nanti ada lagi di setiap hari Jumat seluruh kepala sekolah supaya melaporkan lagi. Setiap hari Jumat membuat laporan.
hari Kamisnya ini mestinya kegiatan ini dilakukan di hari Kamis. Nyentang-nyentangin ini yang udah, jadi ini skip di sini, bocah ditaruh. Nah, kemudian nanti ngeprint baru lagi progresnya sampai tambahannya sampai mana gitu ya. Itu ini ditaruh dulu, nanti progresnya tambahnya lagi sampai gimana. Saya kira itu termasuk jumlahnya. Oh sekarang baru 23, mungkin besok sudah jadi 26 atau 30. Ini juga jadi semacam progres. Nah ini mestinya dikumpulkannya setiap Kamis, bikin ini yang ini. Kemudian Pak Tri hari Jumatnya melaporkan, ditunggu sampai jam 2. Nah nanti hari Seninnya muncul progresnya dari dinas. Tetap kita harus jalani lagi, hari Kamis laporan lagi. Yang diharapkan DKI Jakarta ini semuanya dari 7 topik itu bisa terisi semuanya dan menjadi kontributor di PMM. Ini kalau yang sudah bisa punya aksi-aksi karyaku yang tadi sampaikan Pak Darma. Oke, ada yang nanya? Ya, teknisnya Bapak Ibu semuanya pelajarin itu, kemudian ayo diskusi nggak apa-apa, bikin aksi nyatanya bareng-bareng, kan gitu. Bikin aksi nyatanya bareng-bareng, ya gitu. Tulisannya juga sama, tapi mungkin bikin PPT-nya atau modelnya yang dibedain. Saya kira itu ya, Bapak Ibu semuanya. Tetap ya, tugasnya sampai dengan hari Rabu. Besok Pak Tri nggak ada. Besok Pak Tri ada kegiatan di laporan ini di Kalibata. Tapi tetap sorenya Pak Andira sama ini ya, sorenya tetap dilakukan ini. Mungkin Pak Dharma atau salah 2 orang nanti bantuin di Ar-Rahman. Ya, mungkin besok di Ar-Rahman untuk ini nanti saya koordinasi dengan Bu Siti. Intinya PMM aja dulu, itu ya Pak Dharma ya, PMM aja dulu semuanya. Nanti juga soalnya dan pribadi mandiri untuk tempatnya di mana ya, saya juga belum pernah ke sana. Iya, itu di mana Ragunan ya? Itu barat. Kalau bukan Ragunan sana. Harusnya di sana bukan? Ragunan dari sana. tapi administrasinya. Oh gitu. Jadi administrasinya dulu tempatnya ke sini tapi udah pindah rumah ke sana. Itu ya. Administrasinya masih sini semua. Ya, saya kira itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita yakin semuanya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang apa ya namanya, mengandung unsur tadi bukan politis tapi strategis. Kenapa Bapak Ibu semuanya dilibatkan semuanya dan ini menjadi perintah dari Kepala Dinas? Karena DKI Jakarta capaiannya masih sama dengan Papua, ya, capaian PMM-nya sama dengan Papua, masih kuning, masih kuning ya, jawaban itu masih kuning, jadi masih belum mencapai 30%. Sehingga ini menjadi kegiatan strategis supaya DKI Jakarta levelnya naik sama dengan yang lainnya, apa Jawa Barat atau Jawa Tengah. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Ocha. Terima kasih terutama Pak untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Pak, ada yang sebelum download, terus sudah download sekarang, terus yang emailnya lupa passwordnya sekarang udah bisa masuk. Jadi insya Allah semua guru SLB di sebelah sudah mendownload di HP-nya masing-masing PMM gitu. Jadi ada progresnya lah gitu ya. Dan PR kita masih banyak ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan 7 topik tersebut ya.
santai aja sambil di rumah, mungkin sambil kegiatan bisa kita sambil lah insya Allah gitu ya. Nanti untuk aslinya kita buat bareng-bareng gitu. Jadinya nggak susah sendiri gitu. Nanti kita buat, nanti kan ada umpan baliknya, misalkan ada 3 orang, berarti siapa nih yang mau tanggapan umpan balik 3 orang gitu. Jadi ganti-gantian aja gitu kita. Gitu. Jadi nggak usah mikir ternyata susah nih kayak Pak Dharma tadi buat gitu kan. Tapi kalau kita bikin sama-sama terus kita kerja sama bareng, insya Allah bisa tercapai itu semua. Berkolaborasi benar, Bu Farida. Dan kurikulum mereka memang menciptakan untuk kita selalu berkolaborasi gitu. Dan semuanya wajib untuk belajar ya, belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi dengan jam mungkin yang sama. Kalau ada ya. Gimana? Oh, ya tetap dilanjutkan walaupun Bapak besok ada kedinasan di luar. Kita tetap bertemu di sini di jam yang sama dan mudah-mudahan kita kerja bareng ya, nggak ada yang merasa susah atau gimana karena kita bangun bersama, kerjasama dan berkolaborasi bersama seperti itu. Oke, Bapak Dharma ada tambahan? Oh udah. Oke, Pak Abdul, Pak Haikal? Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ini besok